Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriani, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan dengan NPM 10.111.91006. Yang terhormat, Ibu Ayesuwaesi, SEMSI selaku dosen mata kuliah Service Excellent, dan yang terhormat teman-teman D3 Keuangan dan Perbankan. Di tugas ini, izinkan saya menjelaskan tentang implementasi Total Quality Service atau TQS dengan topik strategi membangun pelayanan prima. Strategi membangun pelayanan prima. Strategi adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut dapat memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut dalam jangka panjang. Salah satu fokus kajian dalam manajemen strategis ingin memberikan dampak penerapan konsep strategis kepada perusahaan secara jangka panjang atau sustainable, termasuk dari segi profit yang stabil. Profit yang stabil dipengaruhi oleh stabilitas penjualan yang terus mengalami pertumbuhan atau constant growth. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelayanan prima. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pelayanan prima adalah 1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan. 2. Mengelola ekspektasi pelanggan. 3. Mengelola bukti kualitas pelayanan. 4. Mendidik pelanggan dengan pelayanan. 5. Menumbuh kembangkan budaya kualitas. 6. Menciptakan automating quality. 7. Menindaklanjuti pelayanan. 8. Mengembangkan sistem informasi kualitas pelayanan. Adapun mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan. Setiap penyedia pelayanan wajib berupaya menyampaikan layanan berkualitas terbaik kepada pelanggan. Upaya ini membutuhkan proses mengidentifikasi determinan atau faktor penentu utama kualitas pelayanan berdasarkan sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu, perlu langkah pertama dilakukan riset yang mendalam dalam rangka memahami determinan terpenting yang digunakan pelanggan sebagai kriteria utama dalam mengevaluasi pelayanan spesifik. Kemudian mengidentifikasi penilaian yang diberikan sasaran terhadap organisasi publik dan pesaingnya berdasarkan determinan-determinan tersebut. Mengelola ekspektasi pelanggan. Tidak sedikit organisasi publik yang berusaha melakukan segala cara untuk memikat sebanyak mungkin pelanggan, termasuk diantaranya mendramatisasi atau melebih-lebihkan pesan komunikasinya. Hingga semakin banyak janji yang diberikan, semakin besar pula ekspansi pelanggan. Mengelola bukti kualitas pelayanan. Manajemen kualitas layanan berbasis bukti bertujuan untuk memperkuat persepsi pelayanan selama dan sesudah pelayanan. Oleh karena pelayanan merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan seperti barang fisik, maka pelanggan cenderung memperhatikan dan memperpersepsikan fakta-fakta tangible yang berkaitan dengan layanan sebagai bukti kualitas. Bukti-bukti kualitas pelayanan dapat berupa mendidik pelanggan dengan pelayanan. Membantu pelanggan dalam memahami sebuah pelayanan merupakan upaya positif untuk mewujudkan proses penyampaian dan pengonsumsian pelayanan secara efektif dan efisien, sehingga dapat tercipta kepuasan yang lebih tinggi. Upaya tersebut adalah 1. Penyedia layanan mendidik agar pelayanan dapat melayani diri sendiri serta mampu memanfaatkan fasilitas teknologi. 2. Penyedia layanan membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan suatu yang lebih murah. 3. Penyedia layanan mendidik pelanggannya mengenai prosedur atau cara menggunakan layanan. Menumbuh kembangkan budaya kualitas. Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi proses penciptaan dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang berkenaan kualitas. Pembentukan budaya kualitas membutuhkan beberapa program pokok yang terkait. Misalnya, seperti pengembangan individu, pelatihan, pencernaan, sumber daya manusia, standar kinerja, pengembangan karir, survei opini, perlakuan adil, dan pembagian laba, atau bisa disebut dengan profit sharing. Menciptakan automating quality.
Otomatisasi berpotensi mengatasi masalah variabilitas kualitas pelayanan yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Namun demikian, organisasi publik terlebih dahulu wajib mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang membutuhkan sentuhan manusia atau high touch. Keseimbangan antara high touch dan high tech sangat dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan penyampaian secara efektif dan efisien. Menindaklanjuti pelayanan. Dalam rangka menindaklanjuti pelayanan, organisasi publik perlu berinisiatif untuk menghubungi atau sebagian atau semua pelanggan tergantung skala bisnis operasional organisasi publik guna mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima. Organisasi publik dapat pula mengupayakan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelanggan dalam berkomunikasi dengan baik pada pihak manajemen maupun pegawai kontrak, sehingga mereka bisa menyampaikan kebutuhan spesifik, keluhan, dan sarana konstruktif. Mengembangkan sistem informasi kualitas pelayanan. Sistem informasi kualitas pelayanan atau Service Quality Information System merupakan sistem yang mengintegrasikan sebagai macam ancaman riset secara sistematis dalam rangka mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas pelayanan guna mendukung pengambilan keputusan. Melalui riset semacam ini, akan didapat informasi tentang kekuatan dan kelemahan layanan organisasi publik berdasarkan sudut pandang pelanggan yang memanfaatkan atau menggunakan pelayanan. Sekian topik strategi membangun pelayanan prima. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau penulisan pada materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.